Cerita akan berfokus kepada seorang anak yang memiliki sifat introvert, seolah-olah dunia terlalu berisik untuknya. Dia yang bernama Veter. Lalu saat malam hari, Veter mendengar seperti ada aktivitas di balik dinding kamarnya itu dan mencoba mencari tahu hal tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Veter memberitahu kepada orang tuanya bahwa beliau mendengar sesuatu di balik dinding kamarnya itu. Lalu Carol sebagai ibu Veter mencoba mencari tahu hal tersebut, tapi sayangnya suara aneh itu tidak muncul lagi. I don't hear anything. Great, big, beautiful imagination. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Di balik sifat introvertnya itu, Peter tidak pernah diperlakukan baik oleh teman sekelasnya. Bahkan dibully sekalipun dia tidak pernah membalas sedikit pun. Sesampainya di kelas, kepala sekolah memperkenalkan guru baru yang bernama Bu Divine. Karena guru yang lama sedang mengambil cuti untuk beberapa bulan ke depan. Oh, hi. Setiap jam istirahat, Peter selalu diperlakukan tidak baik, mohon maaf, dibully habis-habisan oleh teman sekelasnya. Hingga Peter pun tidak berani keluar kelas saat jam istirahat tiba. Akibat hal itu, Bu Divine pun bertanya kepadanya. Tapi sayangnya Peter tidak memberitahu tentang hal itu. Lalu saat makan malam, Veter meminta izin kepada orang tuanya untuk merestui mengikuti acara Halloween di sekolahnya. Namun sayangnya kedua orang tua Veter tidak merestui, karena sebelum Veter lahir ada seorang anak perempuan yang hilang saat mengikuti acara tersebut. Hingga saat ini pun beliau belum ditemukan. Of course not, honey. No, we would never let that happen to you. Kali ini makhluk yang ada di balik dinding kamar Veter mencoba berinteraksi dengannya. Namun sayangnya teriakan beliau yang membuat ayah Veter terbangun lalu menyaksikan hal tersebut. Akan tetapi bagi Ryan itu hanya sekelompok tikus saja. Dan saat pagi hari mereka mengambil racun tikus yang terbuat dari kayu manis lalu menaburkan di pintu masuk kamar Veter. That's the idea. Then what? Well, saat di sekolahnya, Bu Divine merasa aneh dengan hasil gambar Veter yang seharusnya hari itu bertema Halloween. Namun Veter malah menggambar yang lain. Akibat hal itu, Bu Divine pun pergi menemui orang tuanya. Sesampainya di sana, Bu Divine menjelaskan tentang hasil gambar Veter sekaligus meminta izin akan memeriksa langsung kepribadiannya Veter. Akan tetapi, Carol sebagai ibu kandung Veter tidak mengizinkannya. The children were drawing for Halloween. Setelah itu, Carol menemui Veter untuk menanyakan hal tersebut. Bahkan Peter sendiri pun berusaha untuk mencoba menjelaskannya. Tapi sayangnya Carol hanya bisa menyimpulkan bahwa anaknya mempunyai imajinasi yang kuat terhadap hal-hal goib. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Di tengah malam saat tertidur lelap, makhluk tersebut memanggil nama Veter. Bahkan menawarkan siap untuk menjadi temannya. Karena Veter butuh seorang teman curhat, jadi beliau pun mengiyakannya. Please stay. Are you sure? Yes, we can talk. Di sekolahnya, Bu Divine memberi tugas kepada muridnya untuk melukis labu bertema Halloween. Dari sekian banyaknya murid yang ada di sana, hanya milik Veter lah yang disukai oleh gurunya. Akibat hal itu, teman sekelas Veter yang bernama Brian pun merasa tersaingi, bahkan sampai tega menghancurkan labu tersebut. Stop! Please! Sesampainya di rumah, makhluk tersebut mengetahui apa yang selalu terjadi menimpa Veter setiap hari di sekolahnya. Hingga si makhluk itu pun memberi masukan yang membuat Veter melukai Brian saat itu juga. Akibat hal tersebut, Peter harus dikeluarkan dari sekolahnya. Make him afraid of you. Sesampainya di rumah, Veter langsung diinterogasi oleh ayahnya. Sekaligus di sana Carol meminta maaf karena tidak memberitahu langsung terkait hasil gambar Veter waktu itu. Dan hingga pada akhirnya Veter pun harus menerima hukuman, yakni dikurung ruang bawah tanah selama beberapa hari. We're doing this because we love you. Because we love you. Bu Divine datang kembali menemui keluarga Veter hanya untuk memberikan selembaran kertas hasil ujian anaknya. Tak selang lama, Ryan menghampiri mereka dan mempersilahkan Bu Divine untuk segera masuk ke rumahnya.
Lalu di sana, Woody Van diberitahu oleh Ryan bahwa Veter akan belajar di rumah dengan bimbingan langsung oleh ibunya. Karena kebetulan sekali, Carol mantan guru yang sangat berprestasi. Merasa ada yang tidak beres, Woody Van meminta izin kepada mereka untuk mempertemukan beliau dengan Veter. Namun sayangnya mereka tidak menyetujuinya. Do you think that I'm the kind of mother that would harm my child? Honey, I it's love okay. Peter. Mendengar pembicaraan itu, Veter berusaha untuk meminta tolong, tapi naasnya suara gedoran pintu itu terganggu suara mesin cuci yang membuat Woody Van sedikit ragu akan hal itu. Lalu Ryan pun meminta Woody Van untuk segera pergi dari sana. Singkat cerita, Carol menghampiri Peter untuk merayakan berakhirnya masa hukuman itu. Hal yang lebih menariknya lagi adalah dengan sengajanya Ryan memberikan hukuman yang begitu berat di usia Peter yang sekarang. Tentunya agar Peter bisa berpikir lebih dewasa lagi. Sesampainya di kamar, sosok tersebut mengetahui bahwa Peter telah diberi hukuman yang begitu berat. Bahkan si sosok itu pun menghasut Peter agar lebih berhati-hati lagi terhadap kedua orang tuanya. I want to see you. No. Setelah itu, sosok tersebut mengaku bahwa beliau adalah kakak kandung Peter yang sudah dikurung bertahun-tahun dan sengajanya menunggu Peter hingga cukup besar supaya bisa meminta tolong kepada Peter untuk menggeser jam yang menyembunyikan pintu keluarnya. Di tengah tidur lelapnya, Peter bermimpi melihat kedua orang tuanya yang telah dirasuki oleh iblis. Bahkan mereka pun mencoba menyerang Peter yang sedang ketakutan. Singkat cerita, malam pun tiba. Makhluk itu bercerita kepada Peter bahwa kedua orang tua Peter pernah membunuh orang dan si mayat itu pun dikubur di tengah ladang milik mereka. Akibat hal itu, saat menjelang pagi Peter pun langsung pergi untuk memastikannya. Alangkah terkejutnya, Peter berhasil menemukan satu tengkorak yang sudah dikubur bertahun-tahun. Tak selang lama, Carol pun datang, tapi untungnya Peter berhasil mengatasi hal tersebut. What are you doing? Setelah itu, sosok tersebut menceritakan bahwa sebelum hari Halloween tiba, ada seorang wanita yang akan membantu sosok itu untuk kabur dari rumahnya. Tapi naasnya rencana itu telah digagalkan oleh orang tua Peter, hingga akhirnya pun mereka membantai wanita tersebut. Like that girl. I'm getting you out of there. Kini Peter akan meminta bantuan kepada Woody Van untuk membantu mengeluarkan beliau dan makhluk tersebut kabur dari rumah itu. Tapi sayangnya rencana tersebut digagalkan oleh Carol. Have a happy Halloween. It's nothing! Setelah melihat lubang itu, Carol merasa panik dan akan melaporkan hal itu kepada Ryan. Singkat cerita, sosok tersebut memberitahu Peter bahwa mereka akan merencanakan untuk membunuh Peter, sama halnya seperti wanita waktu itu. Lalu sang ayah meminta Peter untuk membantu membersihkan labu yang terkena penyakit. Jika tidak diselesaikan hari itu juga, maka labu yang masih sehat akan ikut membusuk. Tak lama kemudian, Brian dan sepupunya datang untuk memastikan titik rumah Peter, karena malam hari nanti mereka akan melakukan balas dendam terhadap Peter dan keluarganya. Saat sedang makan malam, terlihat raut wajah Carol yang masih kesal terhadap Peter. Tapi beda halnya dengan Ryan yang sedikit enjoy menikmati sajian itu. Namun tanpa mereka sadari bahwa Peter sudah mencampurkan makanan tersebut dengan racun tikus yang terbuat dari kayu manis. Setelah kedua orang tuanya terbunuh, kini Peter mengambil kunci pintu itu untuk mengeluarkan sosok makhluk tersebut yang mengaku sebagai kakaknya. Dan inilah wujud aslinya. Tak lama kemudian, Brian bersama 3 sepupunya datang untuk melakukan balas dendam. Tanpa mereka sadari bahwa di dalam rumah Peter terdapat makhluk yang ganas. Alhasil, mereka dibantai habis olehnya. Ryan, help
Alasan orang tua Veter mengurung sosok tersebut karena beliau memiliki kelainan yang tak lazim. Merasa malu mempunyai anak seperti itu, jadi mereka memutuskan untuk mengurungnya. Dan kini dia bangkit untuk melakukan balas dendam. Merasa ada yang ganjil, Buddy Van datang ke rumah Veter untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya beliau tidak menyadari bahwa di dalam rumah Veter ada sosok yang sangat mengerikan. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba... You have to run. Lalu di sana Buddy Van membongkar dinding tersebut dan berhasil mengeluarkan Veter dari sana. Tapi naasnya saat mereka akan pergi, Peter pun harus tertangkap lagi. Merasa kasihan akan hal itu, Buddy Van datang kembali untuk menyelamatkannya. Dan saat keadaan mereka terpojok, Peter pun memanfaatkan rambut kakaknya yang panjang itu untuk naik ke atas, bahkan berhasil membalikkan keadaan. Tamat, saya Malva izin pamit undur diri. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.